Sekarang yang mau kita bahas adalah percepatannya. Percepatan. Oke, percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per waktu ya, percepatan. Dan percepatan juga ada dalam besaran vektor ya, kita beri simbol A, akselerasi. Jadi akselerasi atau percepatan itu adalah vektor. Nah, macam-macam percepatan yang kita bisa definisikan yaitu percepatan rata-rata ya. Apa percepatan rata-rata? Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan berselang waktu. Ya, kecepatan rata-rata. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan percepatan sesaat atau percepatan rata-rata jika selang waktunya atau delta t-nya mendekati 0. Lagi-lagi kita menggunakan konsep limit. Oke, ya. Jadi kalau limitnya seperti ini juga dikenal sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi percepatan rata-rata biasanya adalah besarnya kecepatan, perubahan kecepatan antara dua titik atau dua selang waktu yang berbeda ya. Sedangkan percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan pada saat tertentu. Oke, kita lihat langsung contoh kasusnya. Misalnya contoh kasus ya, diberikan sebuah vektor kecepatan adalah misalnya 2i ini 4t kuadrat sama 3j. Oke, ini adalah I dan J adalah vektor satuan ya. Vektor satuannya dalam meter saja. Yang ditanya adalah hitung percepatan rata-rata. Ya, tentukan percepatan rata-rata untuk T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2 detik. 1 second sampai 2 second. Oke, coba kita selesaikan soal ini ya. Jadi tadi percepatan rata-rata adalah rata-rata adalah, jadi delta V itu bisa kita tulis apa? V2 dikurang V1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Oke, kita terlebih dahulu harus memasukkan berapa sih nilai V2 ini. Apa artinya V2? Berarti T-nya kita input dalam persamaan V ini, T-nya adalah 2 second. Jadi kalau kita masukkan 2 second di sini, 2 dikali 2 jadi 4 ini. Dikurangi kalau kita masukkan 2, 4 kali 2 kuadrat, 2 kali 2 4, 4 dikali 4 16, 16 ditambah 3 adalah 19 C. Oke, inilah vektor kecepatan pada saat T sama dengan 2 second. Kemudian kita kurangkan dengan V pada saat T nya kita masukkan 1 second. Kita masukkan T nya 1 second, jadi 2 dikali 1 adalah 2 ini dikurangi dengan, kemudian kita ganti 1 kali 1 kuadrat adalah 1 dikali 4 adalah 4 tambah 3 7 minus 7J
Oke, kemudian kita kurangkan dengan V1. Apa artinya V1? V1 adalah kalau kita masukkan T nya sama dengan 1 second di persamaan V ini. Kita masukkan 1 second, kita dapat 2 kali 1 jadi 2 ini. Jangan lupa pakai kurang, dikurangi, kita masukkan 1 kuadrat kali 4, tetap 4 ditambah 3 jadi 7J. Oke, sekian kurangnya. Dibagi dengan T nya adalah 2 detik, T2 dikurang T1 nya 1 detik. Ini kebetulan ya, T2 dan T1 nilainya 2 dan 1. Bisa saja kalau misalkan di sini T nya dari 4 ke 6 detik, berarti T2 nya di sini adalah 6 detik, T1 nya adalah 4 detik ya. Oke, ini kita bisa sederhanakan jadi 4i dikurangi 2i adalah 2i ya, 2i. Kemudian min 19j dikurangi min 7j adalah, ya kita baca min 19 tambah 7 itu adalah min 12 ya, 12j. Oke, dibagi dengan 1. Oke, nggak ada masalah. Ini adalah percepatan rata-rata, berarti satuannya meter per second kuadrat. Oke, inilah vektor percepatan rata-rata dari T sama dengan 1 second sampai T sama dengan 2 second. Seandainya ditanya besar percepatan rata-ratanya, ya percepatan rata-ratanya. Oke, kadang-kadang disimbolkan dengan tanda seperti ini, vektor pakai bar ya, tanda bar ini berarti bisa itu kita gunakan ya, menghitung besarnya rata-rata menggunakan teknik seperti menghitung besarnya komponen-komponen vektor dengan menggunakan Pythagoras. Jadi 2 kuadrat ditambah minus 12 dikuadratkan, kita dapat 4 ditambah 144 ya, pakai tanda akar, itu nilainya adalah 148 diakarkan per second kuadrat ya. Inilah besar percepatan rata-rata dari T sama dengan 1 second sampai T sama dengan 2 second. Kemudian ya, yang kita selanjutnya mau bahas adalah gimana kalau yang ditanya adalah percepatan sesaat. Oke, tadi ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu adalah saat tertentu, berarti percepatan pada saat T tertentu itu adalah kita tadi ingat persamaannya adalah turunan dari kecepatannya terhadap waktu. Oke, kita lihat lagi bagaimana tadi fungsi percepatannya. Oke, kecepatannya ini, jadi kita turunkan langsung, kita dapat adalah 2i ya, jadi 2t turunnya adalah 2i dikurangi turunan dari fungsi ini adalah 2 kali 4 itu 8, t angkatnya dikurangi 1 ya, plus 3 diturunannya 0 karena tidak mengandung unsur t. Nah, inilah dia fungsi kecepatan atau percepatan sesaat dari vektor kecepatannya. Kita turunkan saja nanti ini 2i min 8tj. Nah, misalnya kalau ditanya saat percepatan pada saat detik ketiga, jadi kita tinggal masukkan V3 di persamaan percepatan saatnya. Oke, seperti itu nanti kita dapat 2i minus 24 ya. Seandainya yang ditanyakan ini satuan meter per second kuadrat, seandainya yang ditanya adalah besarnya percepatan sesaat pada saat T sama dengan 3 detik, ya sama seperti yang tadi vektor ya. Kita
Oke, kita tulis seperti itu. Nah, ini mengandung mengartikan apa? Besarnya vektor pada saat t-nya sama dengan percepatan sesaat pada saat t-nya sama dengan 3 detik. Jadi kita dapat 2 kuadrat ditambah minus 24 kuadrat kan diakarkan. Oke. Jadi kita dapat 4 tambah 24 dikali 24 itu adalah 506 ya. Oke, ini ada hasilnya 580 diakarkan. Nah, demikiannya dengan 1 meter per second kuadrat. Oke, jadi kita lihat di sini ada perbedaan antara percepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata ya, cara menghitungnya. Biasanya percepatan rata-rata itu ditandai dengan antara 2 selang waktu ya, T1 dan T2. Sedangkan percepatan sesaat ya, itu pada saat T tertentu, misalnya di sini 3 detik. Oke, itu perbedaan antara percepatan rata-rata dan percepatan sesaat.